Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini. Teman-teman melihat kondisi market yang memang sudah dalam kondisi hijau royo-royo, rasa sangkut ya teman-teman semua. Dan mungkin dari beberapa rekan-rekan di sini Kopi Pahit terasa manis ya karena sudah dapat cuan dari Luna Classic ya, seperti itu mungkin loh ya, mungkin kalau mereka take profit ya. Tapi kalau nggak take profit ya masih sama saja kopi manis terasa pahit gitu teman-teman, dengan kondisi yang seperti ini kan ya. Oke, langsung saja teman-teman, kita nggak usah basa-basi panjang lebar di sini. Perlu kalian antisipasi juga pada tanggal 13 September nanti teman-teman ya. Jadi pada tanggal 13 September nanti adalah tanggal penting untuk pasar cryptocurrency dan bukan hanya karena pengubahan Ethereum teman-teman ya. Jadi di sini tanggal 13 September nanti adalah ada sesuatu hal yang mungkin dapat mempengaruhi ya, menurut saya pribadi seperti itu, mempengaruhi pasar cryptocurrency ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua tetap waspada saja nanti tanggal 13 ya. Dan dari kebanyakan rekan-rekan yang menurut saya yang saya ketahui di sini sudah mulai melakukan DCA ya, sedikit demi sedikit gitu sambil menunggu di 13 September dan tanggal akhir September nanti teman-teman, dimana kalau kita lihat ya lonjakan volatilitas besar-besaran adalah apa yang diharapkan sebagian besar pasar cryptocurrency. Tetapi ada hal lain selain gabung yang akan menyebabkannya ya. Jadi di sini dijelaskan juga ya teman-teman ya, pembaruan gabungan adalah peristiwa penting yang pasti akan meningkatkan volatilitas pasar cryptocurrency. Oleh karena itu harus dipertimbangkan oleh setiap investor kripto. Tetapi selain penggabungan, peristiwa lain mungkin akan segera menyebabkan ketegangan di bidang cryptocurrency ya. Jadi di sini ada data IHK ya, Amerika Serikat tanggal 13 September nanti, di mana akan menjadi hari ketiga data indeks harga konsumen akan dirilis di ruang publish ya teman-teman, dan membantu investor memahami apa yang terjadi dengan inflasi di negara saat ini ya. Jadi ini mempengaruhi perihal inflasi ya teman-teman, di mana menurut saya pribadi nanti di pertengahan 13-14 September ini teman-teman, data CPI ya, data inflasi itu akan keluar gitu ya kan. Nah, dari data tersebutlah ya pergerakan pasar kripto ini agak ada gambaran gitu teman-teman, di mana di bulan Agustus kemarin memang data CPI kan menurun itu ya, dari 9,1% menjadi 8,5%. Maka dari itu di bulan Agustus kan nggak ada kenaikan suku bunga karena memang di bulan Agustus itu The Fed libur kayak gitu teman-teman, dan disitulah ya terjadi pompaan harga untuk Bitcoin sampai di area 25 ribuan ya kan kemarin. Nah, cuman di bulan September ini nanti teman-teman ya, kita lihat karena di sini The Fed di rapat kemarin ya kan, dia tetap kekeh akan menaikkan suku bunganya sampai benar-benar inflasi tersebut mencapai area 2% teman-teman ya. Jadi sebelum di area 2% maka kenaikan suku bunga akan terus berjalan. Nah, nanti kenaikan suku bunga tersebut bisa dikatakan tergantung data CPI yang akan keluar, di mana semakin tinggi data CPI yang akan keluar maka semakin tinggi juga suku bunga yang akan naik ya, seperti itu. Dan sebaliknya jika semakin rendah data CPI-nya maka kenaikan suku bunga akan semakin rendah ya. Jadi perlu diwaspadai nanti tanggal 13 dan 14 September kalau menurut saya pribadi seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini ya nah, rilis date-nya teman-teman 13 Agustus ya kemarin udah ya kan, Juli, Mei, April. Nah, ini sampai datanya sampai di bulan Agustus ya, baru data sampai bulan Agustus kemarin. Untuk September kan belum, nanti September di tanggal 13 gitu ya kan. Dan di sini dua kali terakhir data inflasi menyebabkan lonjakan besar dalam volatilitas di pasar ya. Dan di sini pertama kali ya angka yang dirilis jauh di atas ekspektasi, sementara data Juli membawa kejutan yang menyenangkan bagi investor dengan inflasi yang terkendali ya kan.
data Juli inflasinya itu kan keluar di bulan Agustus kemarin ya teman-teman, di mana data inflasinya 8,5%. Jadi turun ya dari 9,1 menjadi 8,5%. Pada tanggal 10 Agustus pasar melihat lonjakan volume perdagangan dan volatilitas saat Bitcoin mencapai level tertinggi lokal yaitu 25.000 ya. Setelahnya namun terlepas dari euforia jangka pendek, pasar tidak dapat memasuki mode pemulihan penuh dan menelusuri kembali tak lama setelah itu ya. Jadi setelah Jerome Powell waktu lalu ngeluarin pidato yang nggak cukup lama ya kan, cuman 8 menit kalau nggak salah, itu bisa menggogrokkan ya, menurunkan harga market cryptocurrency kayak gitu hanya dengan ucapan dari jempol Powell gitu. Jadi jempol Powell ini ya bisa dikatakan omongannya itu kayak kalau orang Jawa apa ya, pahit lidah gitu ya teman-teman. Jadi dia ngomong begini aja langsung terjadi terjun payung untuk market cryptocurrency. Jadi memang berpengaruh sangat penting. Nah, jadi buat rekan-rekan semua saat ini tetap waspada ya. Tetap waspada di bulan 13 lagi. Di bulan ini tanggal 13 September teman-teman ya, karena kita akan melihat nih data CPI-nya nanti berapa yang akan keluar ya kan. Jika memang CPI melonjak lebih tinggi ya bersiap-siap pasti kenaikannya 0,75 basis point teman-teman ya. Tapi kalau kenaikan suku bunganya di bawah kali ini ya, di bawah 8,5, kemungkinan cuma 0,50 basis point untuk kenaikan CPI-nya, karena rank yang disebutkan oleh jempol Powell yaitu antara 50 sampai 75 basis point lagi gitu teman-teman ya. Kalau sampai naik sampai 100% ya udah gitu, hancur-hancuran market cryptocurrency. Dan di sini bukan hanya market cryptocurrency ya, saham Amerika Serikat juga sama aja ya, saham emas juga mengalami penurunan gitu teman-teman ya. Jadi tetap ya kalian beli aset tetap apa ya, beli silakan beli, tapi tetap lakukan riset gitu teman-teman. Tetap dior ya, cari informasi yang memang bisa mempengaruhi harga juga gitu ya kan. Jadi ketika memang ada informasi yang seperti ini, kemungkinan pasar juga akan goyah gitu teman-teman. Apalagi ini menyangkut apa ya, menyangkut bisa dikatakan kehidupan sehari-hari lah seperti itu, dimana kalau memang suku bunga naik, CPI naik, inflasi dan sebagainya ya kan, kehidupan semakin tinggi, biaya kehidupan bahan pokok semakin naik, maka dari itu ya berpengaruh juga terhadap pasar saham, cryptocurrency ya, pokoknya aset-aset digital lainnya. Jadi buat rekan-rekan semua tetap antisipasi dan tetap waspada ya. Dan dengan di sini pun penggabungan Ethereum juga akan terlaksana gitu teman-teman. Jadi intinya di video kali ini saya hanya mengingatkan tetap waspada dan hati-hati pada tanggal 13 September nanti data CPI keluar. Jika memang lonjakan terjadi pada tanggal 13 September ya, kemungkinan nanti kita perlu antisipasi juga di akhir-akhir bulan September, karena data kenaikan suku bunga akan segera diumumkan di akhir September teman-teman ya. Mungkin ini dulu perihal kripto kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat dan salam cuan.